عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Latana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina wa jaddatina umum arwah muslimin muslimat na khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamba'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah lihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Taklim Masjid Jami' Ad-Diya Wulu Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa yang penuh dengan keberkahan ini, tanggal 25 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 175. Qala al-mu'allif wa ta'ala jara'imul yahudis syani'atu. Jara'imul yahudis syani'atu. Jara'im jamaknya jarimah, ya. Artinya kejahatan-kejahatan. Al-yahud, orang-orang Yahudi. Asyani'ah, yang sangat buruk, ya. Kejahatan Yahudi yang sangat buruk. Wa ba'da anin tahal istiradul qur'aniyyu lima rakati Uhud. Setelah Al-Qur'an ya berakhir menyebut tentang peristiwa. Setelah Quran di penghujung surat Ali Imran ini berakhir menyebut tentang peristiwa perang Uhud. Wa ma fiha min ahdasin jasimatin, dan yang terjadi ketika perang Uhud dari ahdas ajimah, terjadi kejadian-kejadian yang sangat besar. Wa tanawalatis suratu dimna ma tanawalathu zikra makaidil munafiqin. Surat Ali Imran pun tanawalat, mencakup atau menyebut ma tanawalatu, di antara yang disebut oleh surat Ali Imran, di antaranya lagi setelah peristiwa perang Uhud tadi menyebut tentang zikra makaidil munafiqin, tentang tipu daya orang-orang munafik, wa dasaisihim, dasais kan desas-desus orang-orang munafik saat peristiwa perang Uhud tentunya. Wa tasbiti azaimihim an jihad fisabilillah, ayat pun menyebut tentang kelemahan tasbit, ya, kelemahan azaimihim,
tekad mereka atau orang Yahudi, orang munafik dari jihad ya. Artinya mereka itu kan kemarin di tengah-tengah perjalanan balik lemah. Wa asalibahumul khabisata pun surah menyebut tentang ja'atil ayat. Nah, udah setelah menyebut semuanya itu ya, barulah ayat di sini yang akan datang yang terakhir menyebut tentang Jaraimil Yahud ini. Jadi kan judulnya kejahatan-kejahatan Yahudi. Wa asalihimul khabisah, dan cara mereka yang sangat buruk fi muharabati dakwah Islamiyah, memerangi dakwah Islam. Era Yahudi kan. Kemarin kan munafik. Antorikil kaidi wadas. Mereka memerangi dakwah Islam, menghentikan dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi dengan jalan al-kaidi wadas, tipu daya sama tuh. Taskik, membuat keraguan-raguan di hati umat Islam tentang ajaran Islam. Wal balbalah, ya, kerusuhan-kerusuhan itu dibuat oleh orang Yahudi. Summa antari kita'ni fi dzatil aliyah. Nah, kemudian Yahudi pun memerangi dakwah Islam dengan cara ata'ni fi dzat. Ta'ni mencela zatil aliyah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencela Allah. Kata mereka Allah itu fakir. Allah fakir. Kita kaya. Itu buktinya apa? Buktinya kok Allah Ta'ala nganjurin hambanya sedekah. Oh, berarti Allah itu fakir. Oh, berarti kan mereka mencela zat Allah yang maha tinggi. Zatillah Jalla wa'ala, tidak lain zatil aliyah adalah zat Allah. Faqadit tahamal yahudul la'na ar-rabb. Yahudi itu, orang-orang Yahudi ittahama, artinya menyangka. Yahud al-lu'ana tuh, Yahud yang dikutuk ya oleh Allah Ta'ala. Mereka itu nyangka kalau Allah Ta'ala al-fakri wal bukhli, Allah fakir, Allah pelit. Buktinya mana? Mereka Allah Ta'ala nganjurin bersedekah. Summa safaku dima al-anbiya. Kemudian ayat pun menceritakan tentang kejahatan Yahudi. Mereka menumpahkan darah para nabi-nabi, nabi-nabi Bani Israel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Kan mereka ingin membunuh. Kalau Yahya Zakaria terbunuh memang Yahudi. Naqadul Uhud. Yahudi itu diantara keburukannya adalah sering mengingkari janji. Watilka hiya sifatul Yahud. Nah, itulah sifat Yahudi dari dulu sampai waktu zaman Nabi, bahkan sampai sekarang ya. Fi kulli hinin wa zaman. Setiap saat memang demikianlah sifatnya Yahudi. Wala nastami'u ilal aliyil kabir. Nah, mari kita sama-sama dengar firman Allah Ta'ala yang akan disebut di akhir surat Ali Imran, yang menceritakan bahwa Yahudi itu menuduh Allah fakir gitu. Mana itu ayatnya? Wa huwa yuhaddisuna 'anil yahud. Ya. Allah mengkisahkan apa yang dikatakan oleh Yahud. Apa kata mereka? Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakir. Ya. Sungguh Allah Maha mendengar ucapan mereka, maksudnya Yahudi itu, yang mengatakan innallaha fakir, Allah itu fakir. Wa nahnu agniya, kita ini kaya. Allah murka dengan kata-kata tadi. Apa kata Allah? Sanaktubu maqalu, aku tulis, kata Allah, kami tulis. Jadi kami ini bukan berarti Allah itu lebih dari satu ya. Jadi kalau orang besar ya ingin berkata-kata, itu bukan saya, kami gitu ya, orang besar. Jadi kata Allah, kami akan tulis apa yang mereka katakan tadi, tuduhan mereka itu kepadaku.
waqat lahumul anbiya. Ya. Jadi nggak aneh kalau mereka itu nuduh Allah fakir, karena mereka itu udah kebiasaannya membunuh para nabi-nabi yang dulu bi ghairi haq. Ya tentu membunuhnya nabi bukan karena hak. Wa naqulu dzuqu adzabal harik. Nanti aku akan katakan, rasakanlah kalau memang mereka sampai wafat tidak masuk Islam, aku akan katakan nanti dzuqu adzabal harik. Rasakanlah azab neraka yang membakar, harik. Zalika bima qaddamat aidikum. Allah siksa mereka di neraka disebabkan karena ma qaddamat aidikum, karena perbuatan mereka atau kamu itu sendiri. Wa anallaha laisa bidzallamil lil abid. Sungguhnya Allah tidaklah berbuat zalim kepada hambanya. Nah, agar supaya ayat ini lebih jelas, kita ingin tahu sabab nuzulnya nih, sabab turunnya ayat. Mereka mengatakan innallaha faqir. Ya. Rawal Hafiz Ibnu Katsir fi sababi nuzul hadhil ayat an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Riwayat Ibnu Katsir di dalam tafsir yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir, sabab turun ayat ini dari Abdullah bin Abbas. Annahu qala, Abdullah bin Abbas berkata, dakhala Abu Bakar As-Siddiq, dakhala Abu Bakrinis Siddiqu zata yaumin baita madras al-yahud ay baita ibadatihim. Pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk pada suatu hari di bait madras, artinya bait itu tempat ibadat mereka. Abu Bakar Siddiq pada suatu hari masuk ke tempat ibadat mereka. Tempat ibadatnya orang Yahudi namanya Saumaah gitu. Kalau orang Kristen namanya kanisah, gereja. Kalau orang Islam namanya masjid atau musola. Abu Bakar masuk ke tempat ibadatnya orang Yahudi. Fawajadana sannal Yahud, ada di tempat itu banyak orang Yahudi. Qad ijtama'u ila rajulin minhum. Nah, di situ banyak orang Yahudi sedang kumpul. Ya. Di antaranya namanya yang Yahudi yang ada di situ Pinhas namanya. Yuqalu lahu, artinya orang-orang menamakan dengan nama Pinhas bin Azuro. Di tempat ibadah itu. Wa kana min ulamaihim wa ahbarihim. Ini Pinhas ulamanya nih, ulama Yahudi, ulama mereka pada waktu itu. Ulama ahbar gitu, sama gitu. Itu pakai hak. Kalau akhbar, nah itu berita-berita, khobar akhbar. Kalau ahbar, ulama. Jadi di tempat ibadah itu ada ulama mereka beserta ya, mereka nih orang-orang Yahudi. Faqala Abu Bakar li Pinhas. Nah, kata Abu Bakar kepada Pinhas tadi itu ulamanya, waihak, ittaqillah wa aslim gitu. Nah, jadi Abu Bakar masuk ke situ dakwah gitu. Ini menyampaikan dakwah pada ulamanya. Moga-moga kalau ulamanya masuk Islam, ntar anak buahnya juga masuk Islam. Kata Abu Bakar, waihak. Ya. Apa waihak ya? Nah, artinya waihak ini kan ya, ini bukannya doa ini. Waihak, celaka kamu wahai Pinhas. Ittaqillah ya. Takutlah kamu sama Allah. Wa aslim, masuk Islam gitu ya. Aslim, masuk Islamlah kamu. Kenapa Abu Bakar mengatakan celaka kamu? Ya. Takutlah sama Allah, masuklah kamu Islam gitu. Kenapa dia kata gitu? Karena Pinhas itu kan ulama. Dia tahu gitu, tahu kalau Nabi Muhammad benar. Tahu kalau Quran itu benar. Kok kenapa kamu masuk Islam? Ya kan? Fa wallahi, Abu Bakar bilang, demi Allah, innaka la ta'lamu anna Muhammadan rasulun min indillah. Kamu itu tahu Muhammad itu benar-benar Rasulullah karena kamu ulama. Di dalam Taurat ada ya, dalil kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah. Di dalam Injil juga ada ya. Kenapa kamu masuk Islam? Nah.
Qad ja'akum bil haqqi min indih. Qad ja'akum bil haqqi min indih. Sungguhnya Nabi Muhammad itu datang menyampaikan kebenaran min indihi, dari sisi Allah. Tajidunahu, apa yang saya katakan itu bahwa Muhammad itu benar, ada di dalam kitab sucimu gitu, Taurat itu. Maktub, tertulis indakum, di sisimu, fit Taurat wal Injil. Apa kata Pinhas? Dia diajak masuk Islam, ya, oleh Abu Bakar. Apa kata Pinhas? Faqala lahu, maka berkatalah lahu kepada Abu Bakar Pinhas, wallahi ya Abu Bakrin. Nah, ya Abu Bakar, demi Allah, ma bina ilallahi min hajah. Ma bina ilallahi min hajatin min fakrin, ya. Kami ini enggak butuh Allah. Kami enggak butuh Allah, ya. Ma bina ilallahi min hajatin min fakrin. Kami enggak butuh Allah, kami ini enggak fakir. Wa innahu ilaina la fakir. Yang fakir Allah, gitu. Yang fakir itu Allah, kami ini enggak fakir. Yang fakir Allah. Ya, ilaina, minta sama kami. Hai muhtaj, Allah itu perlu. Kan kalau Allah perlu nganjurin bersedekah, berarti Allah fakir. Mana tadarra'u ilaihi kama yatadarra'u ilaina. Kami ini orang Yahudi enggak pernah minta sama Allah. Yang minta itu Allah minta pada kita, gitu. Wa inna anhu la agniya. Sungguhnya kami Yahudi itu, ya, agniya, itu kaya. Allah yang fakir. Walau kana ghaniyan, seandainya Allah itu kaya, gitu, ya. Mastaqrad minna, dia enggak akan minta sumbangan. Dia enggak akan minjem, gitu kan. Allah Taala nganjurin kita minjemin Allah. Kalau ente minjemin saya, oh nanti saya akan ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Nah itu buktinya kalau Allah itu fakir, kan gitu. Maksudnya Allah itu minjem, artinya sedekah pada kawan-kawan kamu yang fakir miskin, atas nama saya minjem, ntar yang saya gantiin, yang gantiin saya. Maksudnya gitu, bukan Allah minjem. Mereka nganggap kalau Allah itu fakir, gitu, dengan anjuran kita bersedekah. Walau kana ghaniyan, seandainya Allah itu kaya, mastaqrada minna, niscaya Allah itu enggak minjem sama kita, ya. Kama yaz'umu sahibukum, seperti yang dikatakan oleh temanmu, maksudnya Nabi Muhammad. Kan ayat ini ayat yang nganjurin kita bersedekah, yang nyampein Nabi Muhammad itu. Yanhakum anir riba, Allah itu ngelarang kamu makan riba. Wa yu'tina, iya, dan dia ngasih kita uang riba, ya. Allah itu kan ngelarang kita riba, tapi Allah ngeribain, kemudian riba itu kasih kita. Nah itu kan tadi, siapa yang minjemin aku, maksudnya sedekah, nah, nanti aku akan ganti dengan yang berlima. Berarti kan masa ya kok Allah Ta'ala nggak ngelarang kita riba, dia sendiri ngeribain, hasil ribanya kasih kita, kan? Siapa yang sedekah kan aku akan balas, dianggap Allah itu riba. Walau kana ghaniyan tuh, ya. Kalau seandainya Allah Ta'ala kaya, ma'atona riba, kita nggak dikasih riba. Nah kata-kata itu membuat Abu Bakar marah. Faghadiba Abu Bakar lillah. Jadi Abu Bakar marahnya itu bukan karena membela diri, membela Allah, gitu. Jadi marah karena bukan ada kepentingan pribadi, tapi marahnya karena Allah Ta'ala dihina-hina oleh Abu bin Has, sehingga Abu Bakar marah, cemburu nih Abu Bakar. Faghadiba Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Wa daraba wajha Pinhas darbatan syadidat, ya. Abu Bakar memukul mukanya Pinhas
Dorbatan sadidah, dengan pukulan yang sangat keras, tampar mukanya si Pinhas itu oleh Abu Bakar. Wa qalalah, kata Abu Bakar kepada Pinhas sambil mukul, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, laulal ahdul ladzi bainana wa bainakum, kalau bukan karena ada perjanjian damai kan antara Yahudi sama orang Islam, kan ada perjanjian itu menjadi warga negara yang baik, kita nggak boleh nyakitin Yahudi. Kalau seandainya nggak ada perjanjian ini nih, wahai Pinhas, kata Abu Bakar, ya, kalau nggak ada perjanjian damai sama kamu nih orang Yahudi, ya, la daraktu unukaka ya adu Allah, saya akan tebas batang lehermu wahai musuh Allah. Nah itu Abu Bakar sambil mukul sambil bilang ini Pinhas nggak terima perlakuan Abu Bakar sama dia, padahal yang salah dia. Pinhas nggak terima, ngadu ini Pinhas sama Rasulullah. Sahabat Pinhas menghadap Rasul, yasku ila Rasulullah, mengadukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar sama dirinya. Ya Rasulullah, saya bukannya Rasulullah, ya Muhammad, saya dipukul, saya dicaci maki, dipukul sama Abu Bakar gitu. Padahal kan yang salah dia. Jadi apa kata Pinhas? Yasku itu mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, undur ilama sona'a bi sohibuka, coba nih lihat muka saya bengep ya, lihat muka saya ini bengep, itu dipukul sama Abu Bakar, ya, sama temenmu Abu Bakar itu. Wa aqbala Abu Bakar nahwa Rasulillah, ya, Abu Bakar menghadap Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasul, apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ma hamalaka ala ma sona'ta ya Abu Bakrin, gitu. Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal ini kepada Pinhas Abu Bakar? Kenapa kamu pukul dia itu? Faqala Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, inna adu Allah, ya, sungguhnya musuh Allah ini si Pinhas ini, ya, qaulan aziman, dia telah berkata kepada Allah, menuduh Allah, mencela Allah dengan celaan yang sangat besar. Za'ama anallaha fakir. Si Pinhas ini nyangka kalau Allah itu fakir. Wa annahum agniya, Yahudi yang kaya itu. Tuh ya Rasulullah, kalau mau tahu apa sebab saya pukul tadi dia. Faghadibtu lillah. Oleh karena itu kata Abu Bakar, saya marah tuh. Saya marah kepada Pinhas, tapi marah saya bukan karena diri saya, ya, tapi karena Allah. Faghadibtu lillah wa darabtu wajhahu, dan aku pukul mukanya. Ya. Fajahada Pinhas bidzalikal kalam. Pinhas nggak ngaku. Dia nggak ngaku kalau tadi dia mencela-cela Allah tuh, nggak ngaku tuh, namanya jahada. Ya. Jadi Rasulullah nanya, benar Pinhas kamu cela-cela Allah? Enggak. Nah, itu namanya jahada. Ya. Jadi Pinhas ini mengingkari apa yang dikatakan oleh Abu Bakar terhadap dirinya. Nah, fa'anzalallah, maka Allah turunin firman-Nya tasdikon li Abi Bakar, membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, waraddan ala Pinhas, dan sekaligus penolakan terhadap Pinhas. Itulah firman Allah Ta'ala di akhir surat Ali Imran yang berbunyi, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, sungguhnya Allah mendengar ucapan mereka Yahudi yang mengatakan innallaha faqir. Tadi kan dia nggak ngaku, ya, Allah dengar innallaha faqir, Allah fakir. Yang kaya kita, buktinya Allah fakir, Allah minta sumbangan. Siapa yang nyumbang atau siapa yang ngutangin saya, nanti saya akan gantiin dengan gantian yang berlipat-lipat ganda. Di samping Allah fakir, Allah pun ngeribain.
sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Nah, ya. Mereka dulu pernah membunuh para nabi dengan tidak benar. Nah, itulah sebab turunnya ayat. Paham kan udah ya. Nah, dengan adanya sabab nuzul jelas kita paham. Nah, setelahnya itu tata ba'ati suratul karimah tasna'ul yahud alal yahud ma khaziyahum. Kemudian ayat-ayat surat Ali Imran meneruskan gitu ya, menyebut tentang kejahatan-kejahatan Yahudi. Tasna'u ya. Tataba'at tasna'u itu ayat itu mencela terhadap kejahatan-kejahatan Yahudi, makhaziyahum. Apa itu tadi? Membunuh para nabi, bisabkihim dima al-anbiya. Ya. Sabkihim artinya mengucurkan darah para nabi, wa takdzibihim li rusulillah. Mereka itu mendustakan rasul Allah, rasul bukan salah satu, kan kebanyakan Yahud, anbiya Bani Israel. Allazina qalu. Nah, ini Allah bilang, allazina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Kata Allah, firman Allah, mereka yang berkata bahwa sesungguhnya Allah janji, Allah Ta'ala janji, dan Allah bukan janji, perintah, Allah perintah kepada kita ala nu'mina li rasulin. Allah perintah katanya ya Yahudi kepada kita ala nu'mina, kita enggak akan ya, tidak akan beriman kepada rasul, tidak dikatakan kita ini beriman kepada rasul sehingga ya tiana bi kurban ta'kulun nar ya, sehingga ya tiana bi kurban, Allah bawain kita korban ta'kuluhun nar yang dimakan oleh api. Kan dulu korban itu dimakan sama api, kobil ya. Jadi kobil itu membunuh Habil lantaran dengki. Apa dengkinya itu? Kena kobil dapatnya jelekan bini, Habil cakepan, dia ingin yang cakepan. Gimana caranya? Bunuh aja dah, walaupun adanya sendiri. Kata Allah, baik, siapa yang dapat yang cakepan, caranya korban ya, sedekah korban. Ini kan tadi sedekah lagi. Siapa yang sedekahnya diterima sama Allah, dialah yang berhak dapat yang cakepan itu. Ini kobil ini kerjanya hasil bumi ya, punya sawah. Sedekah, pilihin ya, yang jelek-jelek sedekahin gitu. Nah, kalau Habil ya, Habil ini adiknya ya, dia ini apa ini kerjaannya ya, kambing ya, melihara kambing, dikorbanin tuh kambing korban. Makanya sunat kalau korban itu yang bagus, pilihin yang paling bagus yang korban. Nah, bagaimana caranya kalau korban itu diterima? Kan waktu itu belum ada orang mau sedekah sama siapa? Nggak ada orang. Taruh di atas gunung, di bukit. Kalau nanti disambar petir berarti itu diterima. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayinat wa bil ladzi qultum. Allah bilang, Allah suruh bilang sama Nabi Muhammad kepada Yahudi. Ini walaupun ini perbuatan-perbuatan ini dilakukan oleh nenek moyang mereka waktu zaman dulu kan ini ayat ngomongnya sama orang Yahudi yang ada pada waktu zaman Rasulullah ya, menceritakan tentang apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka waktu zaman dulu, waktu zaman Nabi Musa, dan mereka membunuh. Kenapa kok yang melakukan kejahatan nenek moyang mereka yang Allah Ta'ala marah-marahin orang Yahudi yang ada waktu zaman Nabi? Karena itu tadi kelakuan Yahudi itu sama aja yang dulu, yang kan sama gitu ya. Walaupun itu membunuh para nabi apa yang dilakukan oleh siapa? Nah, kelakuan mereka ini sampai sekarang orang Palestina dibantah-bantahin. Sama aja kan sama perbuatan nenek moyang mereka.
Jadi kata Allah, katakan qad ja'akum rusulun min qabli, sungguhnya telah datang rasul-rasul sebelum Muhammad ini. Bil bayinat, mereka para rasul datang kepada mereka, ngajak mereka beriman dengan bukti-bukti, dengan mukjizat-mukjizat. Nabi Musa ada, semua mukjizat ada, bukti tentang mereka benar-benar rasul. Wa billazi qultum, dan yang kau katakan itu. Falima qataltumuhum, tuh ya. Kenapa kamu membunuh? Nah, kan yang diajak ngomong orang Yahudi waktu zaman Nabi. Kok kenapa kamu membunuh? Padahal yang bunuh bukan dia, kan siapa? Nenek moyang mereka. Karena perbuatan mereka itu, kejahatan mereka sama nenek moyang mereka. Lima qataltumuhum in kuntum shadiqin, kalau memang kamu itu benar-benar ya benar-benar ngaku beriman dengan para rasul, kenapa kamu bunuh? Nah, itu ayat. Kama dzakarat ba'da dzalika naqdhum lil uhud, ayat pun menyebut mereka itu selalu mengingkari janji dari waktu zaman Nabi Musa terus ya, sampai zaman Nabi Muhammad. Nah, ini nanti ada ceritanya kalau Yahudi itu mengingkari janji sampai sekarang. Kalau sekarang nih janji itu maksudnya resolusi PBB. Nah, kan kalau resolusi kan itu kesepakatan umat-umat bersatu, PBB itu umat-umat bersatu, nanti dilanggar sama dia. Nah, karena kebanyakan Yahudi walaupun dilanggar nggak ada sanksi gitu, tapi kalau negara lain kalau melanggar ada sanksi. Jadi naqduhumul uhud wal mawasik, tuh perjanjian dilanggar. Faqala subhana, mana firman Allah tuh yang menceritakan tentang adatnya orang Yahudi mengingkari janji. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas. Allah ya telah ambil sumpah janji sama Yahudi, maksudnya ulama-ulama Yahudi, la tubayyinunnahu, nerangin kepada orang gitu, nerangin isi Taurat yang benar kepada umat itu kan, yang disuruh nerangin kan ulama yang ngerti. Wala taktumunahu, jangan kamu rahasiakan ya, diumpet-umpetin. Nah, itu janji. Iya kata, tapi buktinya diumpetin. Apa itu diantara sifat-sifat Nabi Muhammad tuh ada di dalam Taurat. Nah, dia sembunyiin tuh. Seandainya dia terangin, orang Yahudi pada masuk ke Islam, sengaja disembunyiin sama ulama-ulama mereka supaya orang tuh nggak ketemu Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya dirubah sama dia. Muhammad tuh sifatnya begini, bilang gini. Kalau seandainya nggak diselewengin, Yahudi masuk ke Islam. Fanabazuhu wara'a zuhurihim, perjanjian itu mereka melempar di belakang mereka. Artinya mereka itu melanggar. Wastarau binat. Kenapa mereka itu tahu kalau Nabi Muhammad itu benar ya? Kenapa mereka nggak sampaikan tuh kepada umat? Nah, alasannya istarau bihi tsamanan qalila. Mereka ya ngambil imbalan. Imbalan dunia yang sedikit. Sebab kalau mereka masuk Islam nanti nggak ada pemasukan, gitu kan? Nggak ada pemasukan. Ya. Mereka menjadi pemimpin kan, kalau berkuasa gampangnya nyari duit, ngewajibin ini, ngewajib orang pada bayar. Nah, kalau mereka masuk Islam, ya, nah ini nggak pemasukan nggak ada. Nah, itu seakan-akan mereka itu mengingkari janji untuk apa itu istaroh bihi tsamanan qalil, dengan imbalan harta dunia yang sangat sedikit. Babi sama yastarun, seburuk-buruk apa yang mereka jual. Nah, kan dijual nih, ayat Quran dijual. Ini banyak zaman sekarang ayat Quran dijual. Dengan apa nih? Nah, dengan komisaris. Nah, itu. Komisaris.
Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, nazalat fil yahud. Nah, ayat ini turun nama Yahudi ini tadi itu. Apa itu? Wa id akhadallahu mitsaqal allazina, kan Allah nggak bilang Yahudi, allazina qalu, Yahudi itu. Ya, Yahudi. Akhadallahu alimul ahda wal mitsaq. Allah telah ya ngambil sumpah mereka. Mau nggak? Mau. Nah, bi amri Rasulillah, tentang Rasulullah yang ada di dalam Taurat, sampaiin kepada umatmu. Ya. Bener nggak? Cocok nggak sifat Nabi Muhammad dengan apa yang ada di dalam Taurat? Namun ya pakatamuhu, mereka rahasiakan, wa nabazuhu, dan mereka campakkan. Gara-gara ibtigha'a hutumid dunya dani, hanya demi apa tuh, mencapai itu, demi mendapatkan tumpukan dunia. Jadi dulu dunia itu tumpukan adani yang sangat hina. Nah itulah sifatnya Yahudi. Apa itu? Yang pertama, nuduh Allah fakir. Yang kedua, mereka itu membunuh para nabi-nabi. Yang ketiga, setiap kali ada perjanjian dibain berapa? 3. Nah kemudian khotmus suratil karimah. Nah lalu Allah menutup surat Ali Imran, wa ba'da dzalikal bayanil wadihis sati'i anil munafik, setelah Allah nerangin tentang sifatnya orang munafik tadi itu waktu zaman Nabi Muhammad perang Uhud, sifatnya orang Yahudi tadi itu, maka khotamatis suratul karimah, maka Allah tutup ya, surat Ali Imran yang mulia bi dzikri dalail tauhid, dengan menyebut dalil-dalil tentang keesaan Allah, wal qudrah, kekuasaan Allah, dalailul khalqi wal ijad, dalil Allah kuasa tuh menciptakan hambanya yang sangat indah, al-badi. Liyastadillal insan ala azamil khaliq, agar supaya hamba manusia ini ya memikirkan ciptaan Allah ya. Kita disuruh memikirkan ciptaan Allah agar supaya kita mengetahui betapa besarnya Allah itu dengan memikirkan ciptaannya. Jadi bukan mikirin Allah, otak kita nggak bisa mikirin Allah. Yang disuruh kita pikirin apa? Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat onta. Kenapa? Karena waktu itu kan memang yang dilihat sama orang onta. Kalau sekarang kan enggak, ruang angkasa. Karena waktu zaman dulu belum ada ilmu pengetahuan bahwa bumi itu bulat, bumi ini terapung-apung di udara. Nggak ada, yang dilihat onta, langit. Apalagi yang turun alal ibidi kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufiat, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sudihat. Nggak ada bumi itu terapung-apung, nggak ada. Yang dilihat bumi itu rata waktu itu. Di ayat ini supaya kita tahu betapa. Jadi untuk mengenal Allah memikirkan apa? Makhluk. Nah kalau kita udah kenal pasti kita takut. Takutnya kita sama Allah, mengenalnya kita sama Allah seukuran di kita mengenal Allah. Karena kita nggak pernah kenal Allah, kita nggak takut. Anak kecil mainin ular karena dia nggak tahu ular itu apa. Anak kecil mainin buaya, dia deket sama buaya, dia nggak tahu karena nggak takut. Nah kalau kita tahu apa itu ular, nah karena dia nggak tahu, nggak takut. Nah, dia stadilal insan, supaya manusia ini ngambil dalil atas makhluk Allah yang kita pikirin, ala azamatil khaliq, betapa besarnya Allah, al-mudabbir, al-hakim, yang mengatur alam semesta hambanya ini, ciptaannya, bahir qudrati. Allah Ta'ala berfirman itu di akhir surat Ali Imran yang tadi dikatakan menyebut tentang bukti-bukti keesaan Allah, keagungan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ini ayat sunat kita baca mau tidur nih. Kalau kita mau tidur, kalau nggak ada awan, lihat ke atas langit sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya ciptaan Allah akan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar. Ya.
saling bergantinya siang malam. Ya, saling bergantinya siang malam. Kan siang malam ini bergantian disebabkan karena bumi ini muter. Satu kali muter 24 jam. Cuman orang dulu belum sampai mengetahui kalau bumi itu terapung-apung di atas udara. Muter. Ente mau tahu muternya bumi? Muternya bumi satu kali muter 24 jam terjadi siang malam. Itu lebih cepat daripada pesawat terbang. Ya, ente pergi umroh nih dari Cingkareng ke Jeddah 10 jam. Itu kira-kira 1 jam itu 700 kilo. Kalau motor kan paling 1 jam 40. Ya. Nah, kalau mobil paling 120 kilo. Kalau pesawat sampai 600-700 kilo. Nah ini bumi muter. Ini hanya bumi itu tidak kurang dari 40.000 kilo. Ditempuh dalam 24 jam. Berarti 1 jam itu sekitar 2.000 kilo kecepatannya. Coba kalau ente naik motor, ya naik motor nih, ya ente bawa barang gitu, ya kecepatan motor 100 kilo, kira-kira barang yang ada di atas motor terbang nggak? Ini bumi muter 1 jam 2.000 kilo, enggak, kita nggak terbang. Seakan-akan kita biasa aja gini, padahal airnya nggak tumpah. Hah? Tumpah nggak? Enggak. Kalau kamu mikirin kata Allah, ikhtilaful lail wan nahar la ayatin liulil nah, ini tanda yang sangat luar biasa bahwa Allah Maha Kuasa, tapi liulil albab, bagi orang yang punya otak, kalau memang otaknya digunain. Nah kita semua punya otak, tapi kita nggak pernah mikirin itu kan. Agak. Paling malam kita lihat, wah betapa indahnya nih bintang-bintang, gitu doang. Alladzina yazkurullah. Nah, kalau kita udah mengenal Allah, pasti kita akan selalu yazkurunallah qiyaman. Zikir sama Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kenapa katanya zikir itu sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur zikir? Karena zikir itu bukan hanya sekedar ucapan lisan kita subhanallah walhamdulillah, bukan, ya. Ya. Ucapan gitu. Nah, kalau sampai berdiri maksudnya kita zikir di sini semua anggota kita ini zikir. Kalau kita udah mengenal Allah, semua anggota zikir, bukan hanya lidah. Ingat Allah, ingat betapa besarnya Allah. Wah, itu zikir. Saat kita sedang berdiri, saat kapan aja pasti kita akan mengingat betapa besar Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Maha suci Allah. Allah enggak menciptakan makhluknya ini sia-sia tuh. Subhanaka faqina adzaban nar. Nah, itulah ya. Manfaat kita zikir, ingat Allah, ingat akan azab. Kita minta agar Allah Ta'ala jauhin daripada azab. Nah, kemudian akhir daripada Ali Imran, ajabu ahwalir rasul. Ya. Apa itu ajabu ahwalir rasul? Keajaiban. Nah, keajaiban kelakuan Rasulullah, ya. Ini di akhir surat Ali Imran tadi mengenai ayat inna fi khalqis samawati. Coba kita lihat maksudnya apa nih. Ruya anna Aisyah ummul mukminin suilat an ajabi ma ra'athu min Rasulillah. Aisyah, kan Aisyah itu salah satu istri Nabi yang tahu pribadi Nabi, istrinya sebelum orang lain kan. Istrinya dulu. Aisyah menceritakan tentang keajaiban tuh, ya, yang beliau lihat dari diri pribadi Rasulullah SAW. Ya. Pak bakat semua kholat, ya. Arti bakat Aisyah itu nangis. Semua kholat kemudian berkata, mau menceritain tentang keajaiban yang dilihat terhadap diri Rasul. Kana kullu amrihi ajaban, kata Aisyah nih. Semua ya perkaranya Nabi itu ajab, ya. Apa itu ajab? Ya.
kita heran luar biasa. Contoh nih, Aisyah menceritakan, atani fi lailati, saat Rasulullah datang nggilir aku, ya kan, nggilir kan, jadi nggak, namanya orang punya bini lebih dari satu kan, nggilirnya datangnya pada waktu malam giliran, saat dia bergilir ke rumah aku, kata Aisyah, ya, yakunu fiha indi fattaja'a bi jambi. Nabi kita ittaja'a, apa itu ittaja'a? Rebaan, miring gitu. Bijambi di apa? Di dekatku. Hatta masajil duhu jildi, sehingga kulitnya nempel dengan kulit aku. Rasulullah saat dia ada di rumah aku gitu, malam nih, ya, tidur miring, ya, sehingga kulitnya nyentuh kulit aku. Summa qala li ya Aisyah, kemudian Nabi bersabda kepada saya nih, Rasulullah, ya Aisyah, ala ta'zanina li an ata'abbada rabbi azza wajalla. Nabi tanya sama Aisyah, izinin saya enggak saya mau ibadat malam hari ini gitu. Gitu kan? Izinin saya tidak, boleh enggak gitu. Kan saya sekarang malam giliran sini. Boleh enggak saya mau ibadat sama Allah gitu ya. Nanyain Aisyah, boleh enggak? Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, ini la uhibbu kurbaka, ya, yang saya ingin saat kamu ada di rumah saya, supaya saya ini dekat sama engkau gitu ya. Wa uhibbu hawak, apa artinya? Wa uhibbu hawaka, artinya uhibbu allatu parikoni. Saat engkau ada di rumah saya, yang saya suka, saya itu ingin dekat sama kamu, dan saya tidak suka kau berpisah sama aku. Tuh, yang aku inginkan sama engkau gitu ya. Wa uhibbu ma yasurruk ya yasurruki gitu, yasurruka mematahwa, ya, apa itu artinya? Kata Aisyah lagi, saya ingin agar supaya, ya, engkau, saya ini bisa menyenangkan engkau gitu. Jadi keinginan saya, kalau ente mau tahu ya Rasulullah, saya ingin selalu dekat sama engkau, nggak mau berpisah. Saat saya dekat sama engkau, saya ingin melakukan perbuatan apapun yang kau sukai, yang membuat kau senang. Nah, ya. Nah, Aisyah melanjutkan, ya, apa yang tadi dikatakan, sangat heran. Kata Aisyah, setelah aku bilang begitu, faqoma ila kirbah gitu. Kirbah itu tempat air gitu. Dulu kan belum ada kolam, belum ada apa. Jadi air itu belum ada ember plastik. Dulu nyimpen air pakai kirbah. Kirbah itu kulit kambing itu. Jadi kalau orang Arab tuh kalau mau iniin kambing itu kulitnya itu, kalau ente kan pada bolong-bolong. Ya, kalau orang Arab mau nyeset kambing itu, atasnya doang itu, sama kaki ditarik, tarik satu dah. Kan yang bolong jurusan kaki doang, diikat itu jurusan kaki. Nah ini bisa jadi tempat air tuh. Ya. Kulit apa kambing, namanya kirbah. Ya, jadi mau kemana-mana bawa air, nah itu bukan bawa air, ember itu kirbah itu. Ya. Nah kemudian Rasulullah, apa tadi disika ngambil air di kirbah itu, mimma fil bait, fatawaddoa, Nabi ngambil wudhu. Kan tadi kata Nabi, boleh nggak nih saya malam ini mau ibadat Aisyah gitu kan? Nabi ngambil wudhu, walam yuksir sobbal ma, nggak banyak gitu, ya. Ngambil wudhu nggak memerlukan air banyak itu. Kemudian qoma yusalli, malam hari itu Rasulullah sholat yatahajjat, babaka fi sholatihi, nangis di dalam sholatnya, hatta balla lihyata, sehingga, ya, balla lihyata, nangisnya Nabi karena takut sama Allah sehingga jenggotnya basah. Ini summa sajada, kemudian Nabi itu sujud. Ini disaksikan oleh Aisyah.
hatta balal ardo, bukan hanya sekedar apanya jenggotnya yang basah, sehingga tanah tempat dia sujud pada basah dengan air mata, bukan karena rumahnya bocor. Summa toja'a, nah, setelah sholat itoja'a tadi itu ya, miring kanan, nangis lagi Rasulullah. Hatta ata Bilal, sampai kapan? Sampai datang Bilal, maksudnya datang Bilal sampai terdengar suara Bilal gitu. Udah mau subuh kan, Bilal adzannya sebelum subuh, Umi Maktum adzannya kalau udah waktu subuh. Nangis ya, takut sama Allah, nangis sampai terdengar suara Bilal ya. Yu'azinu bi sholatil ra'ahu yabki ya. Sampai Bilal pun ngelihat kalau Rasulullah nangis. Kenapa? Karena Masjid Nabawi itu di sampingnya ya. Faqala ya Rasulullah, kata Bilal kepada Rasulullah, ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu nangis sampai basah begini nih? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Ta'ala udah ampunin dosa kamu yang lalu dan yang akan datang. Kok kenapa pakai nangis-nangis begini? Kata Bilal ya. Nah, Aisyah tadi enggak takut, dia nanya gitu, yang nanya Bilal, kenapa engkau ya? Apa jawaban Nabi? Waihaka ya Bilal. Nah, ya. Celaka kamu wahai Bilal, nanya-nanya aku ya. Wa ma yamnauni an abki, apa yang mencegah aku nangis? Wa qad anzalallahu alayya hadhil ayat, Allah turunin malam hari ini ayat ini ayat ini yang tadi kita baca di akhir surat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Masyaallah. Coba kalau ente pikiran ayat ini pasti ente nangis. Itu tadi. Ya. Bumi muternya ini aja, muternya ini ya, lebih cepat daripada pesawat terbang. Masyaallah. Muter. Yang ada di atas bumi enggak apa? Enggak ikut terbang. Bahkan air lautnya sendiri nggak tumpah. Muternya ini nggak perlu bensin. Nah kalau pesawat terbang 1 jam 700 kilo, kalau nggak ada bensin ini bisa terbang nggak deh? Nggak jatuh lagi. Air lautnya nggak tumpah, nggak jatuh. Ya, kalau biasa kalau ada bola ente gantung, ada gantungannya. Ini bumi muter, ya. Nggak pernah kecepatan, nggak pernah keterlambatan, nggak perlu bensin, ada di atas udara terapung-apung, sambil muter, sambil mengelilingi induknya matahari. Itu baru satu matahari. Oh itu bintang-bintang yang ada di atas itu lebih gede daripada matahari. Dia punya anak buahnya pun muter-muter mengelilingi. Nangis kita, betapa kerdilnya kita ini sebagai manusia. Disuruh beriman aja kagak mau. Nah itu Faqara'aha, Nabi baca ayat ini ila akhir sampai akhir surat Al-Summa qol wailun. Nah ini celaan sama kita ini. Wailun waihak wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Coba. Ya, celaka bagi seorang hamba yang membaca ayat ini tapi dia enggak apa? Enggak menggunakan otak. Nah, ayatun tunirus sudur, ayat membuat hati kita bercahaya. Ini ayat ini. Innahala ayatun tunirul qulub. Kalau kita pikirin ini ayat, niscaya hati kita bercahaya. Tasrahus sudur, bisa melapangkan dada. Binuri hal wadha, dengan cahayanya yang bersinar. Jalali hasati itu, dengan keagungannya nih ayat. Kalau kita pikirin, kita paham. Makanya kita baca tafsir kan supaya paham nih. Ya. Fal naqraha bitadabbur, coba kita baca, kita pikirin. Biiman, pelan-pelan kita pikirin. Ya, tadi itu ayat. Fala yadumu fiha illal hayyul qayyum. Ya. Niscaya kita ngambil kesimpulan tidak ada yang kekal, tidak ada yang kuasa kecuali siapa? Allah, Al-Hayyul Qayyum.
Nah, itulah ayat akhir surat Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya, janganlah ya yaghurrannaka, ya, janganlah tertipu. Kamu itu ditipu oleh taqallubul ladzina kafaru fil bilad, orang-orang kafir yang ya taqallub bil bilad. Apa ada taqallub? Orang kafir itu pergi ke sana kemari. Jangan kamu tertipu ya. Artinya apa? Ibu, maaf, kita ngelihat kalau orang Islam naik angkot, naik apa? Angkot. Nah, itu yang naik pesawat, yang naik apa kan orang apaan? Orang sipit-sipit. Kalau kita naik angkot, sono kemari itu pergi. Kalau kita boro-boro, kita ini boro-boro. Orang Islam naik mobil yang mewah-mewah, orang kafir. Ya. Kata Allah, lah jangan kamu ya, tertipu dengan dunia ini. Mataun qalil, dunia ini sedikit ya. Summa ma'wahum jahannam. Nah, nanti mereka tempatnya di mana? Jahannam. Wa bi'sal mihad. Neraka jahannam seburuk-buruk tempat. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Nah, tetapi bagi hambaku yang bertakwa, walaupun dia fakir miskin di dunia, lahum jannat, nanti di akhirat Allah kasih jannat tajri min tahtil anhar khalidina fiha nuzulan min indillah. Oh, nanti kita akan ditempati di dekat Allah di surga. Wa ma indahu khairun lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada yang dimiliki oleh orang kafir-kafir yang di dunia ini. Itulah sediain Allah buat orang yang abrar. Nah, kemudian ayat ditutup, ayat surat Ali Imran ditutup dengan wasiat. Wasiat pesan Allah kepada kita semua. Apa itu? Khatamati surah bihadhil wasiyatil fadzah. Ayat surat ini ditutup dengan wasiat yang penuh. Ya. Penuh apa? Padat, jami'ah li sa'adatid dharain, agar supaya kita dapat kebahagiaan dunia akhirat. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu. Nah, wahai hamba-hambaku yang beriman, pesannya Allah, isbiru. Apa artinya isbiru? Sabar. Sabiru, tingkatkan kesabaranmu. Wah, itu. Kalau isbiru sabar, ya. Isbiru, tingkatkan kesabaranmu. Nah, kalau zaman sekarang orang nggak sabar, nggak bisa melakukan ajaran Islam. Sekarang, kalau orang nggak sabar, ada kan orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Belum apa-apa udah nyerah. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Berarti ente nggak sabar. Sabar dan tingkatkan apa? Kuatkan kesabaran. Warabitu. Apa itu rawitu artinya? Ya. Kamu harus selalu waspada, warabitu. Nah, dengan musuh-musuh. Apalagi kamu itu tinggal di perbatasan. Nah, itu warabitu. Wattaqullah. La'allakum tuflihun. Kalau kamu bertakwa sama Allah seperti melaksanakan wasiat ini, pasti kamu menjadi hamba Allah yang beruntung. Allahumma ja'alna min ibadikal abrar. Nah, ini doa ya. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang baik-baik. Nawwir qulubana ya. Nawwir, jangan buat hati kita gelap. Cahayakan hati kami binuri kitabikal mubin, dengan cahaya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wahtim lana ya. Dan tutuplah kami dengan khatimatil khair wa sa'adah, maksud husnul khatimah. Ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, dengan berakhirnya ayat ini maka berakhirlah surat Ali Imran. Kemudian akan kita lanjutkan dengan suratun Nisa ya. Udah difotokopi insyaallah, udah ya. Nah, tinggal ya udah. Nah, mari kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman.
Kita niat berkah Fatihah agar Allah Ta'ala jaga diri kita, keluarga kita dan semua saudara-saudara kita dari segala macam penyakit. Dan bagi saudara kita yang ditimpa penyakit, berkah Fatihah Allah segera menyembuhkan penyakit. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.